ada ustadz-ustadz di Bandung dan di Jawa Barat yang sebenarnya bukan ustadz, tapi ada tim khusus untuk nge-branding mereka. Dan akhirnya jadi ustadz beneran gitu. Jadi yang kita lihat tuh sebenarnya ya hasil branding. Dan ilmu tafsir itu ilmu buatan manusia. Karena ilmu buatan manusia, maka gak mungkin itu disebut sebagai ilmu agama. Kecuali kita memahami bahwa agama adalah bagian dari produk manusia. Nah kayak saya tidak mau, bahkan dalam posisi saya paling miskin sekalipun, saya gak mau jadi PNS. Gak mau. Karena tujuan saya ngajar adalah ingin mencerdaskan kehidupan bangsa walaupun tidak dibayar. Oke, masih ada waktu sampai jam 12 malam, silakan. Silakan, Teh. Nama, asal, kata lahir, alamat. Ya Allah. Ya, mohon izin Pak semuanya. Perkenalkan, nama saya Ilah dari mahasiswa STAI Prodi PAI semester 4. Izin bertanya, tadi kan menurut Bapak itu kepercayaan publik ya. Nah, kepercayaan publik itu kan bisa dibangun dari personal branding. Yang saya ingin tanyakan itu salah satunya kan Bapak sebuah konten kreator ya. Nah, gimana sih Bapak itu mengenangi umpan balik yang ada di komentar-komentar Bapak atau stigma yang setelah melihat konten Bapak gitu? Kan suka ada komentar positif dan negatif. Nah, iya, itu bagaimana sih gitu biar membangun kepercayaan publiknya? Oke. Nuhun. Jangan dipercaya. Satu lagi. Di depan. Satu lagi itu, satu lagi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kampus tercinta kita, Pak Guru. Setelah sekian lama 3 tahun menatapi atau menyaksikan YouTube Pak Guru, akhirnya dapat menyaksikan secara langsung face to face. Harus foto. 2000-an. Oke, sangat jelas sepertinya tadi sudah dijelaskan terkait kurikulum Merdeka ini, tetapi ada sedikit hal yang harus Pak Guru mungkin butuh pencerahan kepada kita semua terkait, misalkan ada cerita begini, bukan cerita ya, ini true story. Diperkirakan Adam ke Nuh itu 10 abad, kemudian Musa ke Isa itu 15 abad. Dari Isa ke Nabi Muhammad itu 560 tahunan. Nah, diperkirakan umur bumi itu 1,3 miliar tahun lagi. Sementara di waktu itu tidak ada nabi lagi yang akan diutus. Nah, bagaimana perkiraan Pak Guru umat manusia dalam rentang waktu yang sangat panjang itu? Yang kedua, karena ini sekolah tinggi agama Islam, terkadang kalau kita lihat Pak Guru, pendidikan di sekolah tinggi Islam itu cenderung apologetik, tidak ilmiah. Seperti yang dilakukan oleh Majid Danesgar itu, bahwa sekolah tinggi agama Islam itu cenderung apologetik, tidak ilmiah. Dalam studi Islamnya, dalam studi Al-Quran misalkan. Nah, itu bagaimana pandangan Pak Guru? Terima kasih Pak Guru. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak dari Cibitung. Nanti dijawabnya sekarang konten aja Pak Guru kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ramadan, Pak Guru. Yang saya ingin tanyakan adalah terkait soal pendidikan ya Pak Guru ya. Jadi yang saya herankan atau saya bingungkan, kenapa rata-rata mungkin di sekitar saya ya atau di lingkungan saya itu untuk mengembangkan diri mereka pun secara intelektual itu kurang minat Pak Guru. Faktor apakah yang terjadi gitu? Entah mungkin yang saya lihat adalah terlalu terkekang banyaknya pembelajaran waktu SD, SMP atau apapun gitu. Itu yang membuat dia lebih banyak di sekitar saya itu buat membahas tentang buku atau kajian sesuatu itu cenderung ke
tidak minat gitu loh. Dia lebih minat yang saya nilai adalah banyaknya lebih minat itu lebih ke arah yang membuat dia merasa bahagia atau apapun, entah seperti olahraga atau apapun gitu yang membuat diri dia senang gitu, merasa terpuaskan. Jadi gitu aja sih pertanyaannya Pak Guru, kenapa gitu loh. Gitu sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik. Pertanyaan pertama itu gimana branding? Sebenarnya saya tuh belum nge-branding apapun. Ada ustadz-ustadz di Bandung dan di Jawa Barat yang sebenarnya bukan ustadz, tapi ada tim khusus untuk nge-branding mereka. Dan akhirnya jadi ustadz beneran gitu. Jadi yang kita lihat tuh sebenarnya ya hasil branding. Dan itu untuk bisnis bagus. Jadi ya untuk bisnis bagus, tapi untuk hal-hal yang bersifat etis tentu saja itu harus diverifikasi lagi gitu. Diverifikasi lagi motifnya. Tapi gini, kalau misalkan saya berhadapan dengan komen-komen negatif, itu sudah biasa. Cuman gini, kalau gini nih, ini saya nanya kepada mahasiswa yang beragama Islam lah. Di sini ada yang bukan Islam? Ada. Oke, ya tidak apa-apa, tidak agama Islam juga. Nanti ketemu saya jadi mualaf. Misalkan gini, saya tanya kepada orang-orang yang beragama Islam. Kalau agama kita dihujat, kita marah nggak? Boleh marah tidak? Wajib marah. Jadi saya ambil contohnya begini. Ada orang Prancis menghina Nabi Muhammad di gambar, terus digambar bahwa gambar itu cabul. Kita boleh marah tidak? Harus. Bagaimana cara? Dalam Islam ada rumusan gini, marah itu wajib, tapi orang terbaik adalah orang yang bisa mengendalikan marahnya. Maksudnya apa? Marahnya wajib, ekspresi kemarahannya itu harus kita hitung. Nah, kita tidak bisa membedakan mana marah dengan mengekspresikan kemarahan. Sehingga apa? Kalau misalkan ada kita lempar-lemparin kedutaan besar Perancis, itu dianggap wajib dan boleh karena itu adalah marah kita lillahi ta'ala. Padahal itu bukan marah lillahi ta'ala. Marahnya itu lillahi ta'ala. Bagaimana caranya mengekspresikan kemarahan itu? Caranya bagaimana coba? Dalam Islam, dalam syariat Islam kalau kita marah itu gimana? Kalau misalkan ada yang nyakitin kita, pertama, kemungkinannya kita buka, kasih maaf. Yang kedua, kasih dia pelajaran yang setimpal. Kalau lebih disebut berlebihan, kalau berlebihan disebut masuk neraka. Dan beri kabar kepada orang yang tidak suka berlebihan. Kan gitu kan rumusnya? Jadi, kalau misalkan sekarang ada orang Prancis ngehina kita, ngehina Nabi Muhammad misalkan, ngebully misalkan. Apa yang dilakukan? Kita marah, tapi kita wajib membalasnya dengan sesuatu yang setimpal. Kalau Israel nyerang Palestina, kita marah. Marahnya gimana? Bukan dengan lempar batu. Kalau Israel nyerang pakai tank, kita wajib pakai tank juga. Itu syariat Islam. Kalau mereka perang dengan kekuatan bersenjata, sedangkan kita dengan zikrullah, itu namanya tidak nyambung dan tidak setimpal. Nah, kita itu apa? Kalau marah, kita ekspresinya apa aja? Ngelemparin batu, kan tidak setimpal. Untuk jadi setimpal, ada cara paling memalukan kita. Boykot produk Israel, sebarkan informasi ini kemana-mana, lewat WA. Yang produk Israel. Kita marah-marah, tapi numpang rumah, numpang mobil, sama yang kita marahin. Kenapa? Karena ternyata kita sampai detik ini nggak bisa bikin WA. Sampai detik ini nggak bisa bikin komputer. Sampai detik ini bahkan lampu-lampu, tembok-tembok di sini ini semuanya teknologi asing. Coba di sini ada nggak pakai baju yang buatan lokal? Ada. Baju buatan lokal itu mesinnya mesin dari mana? Jerman, Austria, Cina, Amerika. Ada nggak buatan Saudi Arabia? Ada namanya Al-Misbah. Tapi dia bukan buatan Arab Saudi, bukan.
Orang Arab Saudi nggak bisa bikin mesin. Nah, inilah kita mundur peradabannya, teknologinya mundur, sehingga kalau kita marah cuman bisa melanggar syariah. Marahnya tidak setimpal. Nah, balik lagi ke branding. Kalau misalkan saya ngomongin soal misalkan kemudian ada komentar yang pedes-pedes, yang nyakitin, saya marah itu wajar. Dan saya percaya bahwa kemarahan itu adalah alamiah. Tapi bagaimana cara mengekspresikan kemarahannya? Serang balik, siap goblok, mana kita apal, ada kemungkinan itu dan itu salah. Yang kedua adalah saya dibodoh-bodohin, digoblok-goblokin. Oke, cara terbaik adalah saya harus baca buku lebih banyak dan konsultasi dengan para ilmuwan lebih banyak sehingga saya menghasilkan pengetahuan yang lebih banyak yang tidak memungkinkan saya digoblok-goblokin. Nah, itu marah, tapi ekspresi kemarahannya produktif. Sedangkan kalau ekspresi marahnya yang sering kita lakukan itu malah rusak. Kan akhirnya apa? Ketika demo ke kedutaan Prancis, lalu apa yang terjadi? Disorot sama Barat. Tuh, kaum muslimin mah kayak gini, masih terbelakang. Dan kita bangga udah mah dipropagandakan, dijelek-jelekin, kita jadi modelnya dan kita seneng. Karena apa? Ekspresi kemarahan kita tidak terkontrol, tidak sesuai dengan syariat Islam, makanya hancur kayak gitu. Itu pentingnya. Jadi kalau misalkan nanti di medsos dimarah-marahin, gimana agar cocok dengan branding? Ya karena saya sudah membranding diri untuk kelihatan pinter, kan gampang pura-pura pinter. Nah, maka ya udah, caranya itu adalah baca banyak buku sehingga saya tidak mungkin lagi untuk dijelek-jelekin, kan gitu. Jadi nggak apa-apa dijelek-jelekin sama siapa gitu. Tapi kalau misalkan kata Pak Rocky Gerung, Anda hebat, ya sudahlah cukup. Kan pinter lagi memihak saya, itu naon gitu kan. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pelajaran-pelajaran Islam cenderung apologetik. Benar gak? Tidak, menurut saya mah. Jadi ini yang harus didekonstruksi. Saya mau nanya, ini terkait dengan pernyataan saya yang tadi. Kalau Indonesia itu adalah negara yang sangat religius, kenapa kemaksiatannya tinggi? Lebih tinggi daripada negara-negara ateis. Kita sebut misalkan, penghafal Al-Quran di Indonesia 30.000. Terbanyak di seluruh dunia. Yang hafal dari awal sampai akhir 6.000, terbanyak di seluruh dunia. Pesantren kita itu santrinya 5 juta orang, terbanyak di seluruh dunia. Pesantrennya 40.000, terbanyak di seluruh dunia. Sarjana kita paling tinggi, paling banyak jumlahnya sarjana agama, tertinggi di seluruh dunia. Di Indonesia juga yang paling tinggi, lebih tinggi daripada jurusan ekonomi, lebih tinggi daripada jurusan hukum. Apalagi kalau disatuin ekonomi syariah, wah itu udah tinggi-tingginya, paling tinggi gitu. Karena ekonomi iya, agama juga iya. Nah, tapi kenapa moralitas kita justru yang terendah? Tingkat penyiksaan hewan kita yang tertinggi di dunia. Dan tingkat penyiksaan hewan kita itu dijual ke para psikopat di seluruh dunia. Jadi psikopat-psikopat itu karena nggak berani ngebunuh orang beneran, yang mereka lakukan adalah minta orang konten-konten kreator Indonesia untuk nyiksa anak monyet sekejam-kejamnya. Jadi ibu monyet, anaknya, nasi anaknya dipertontonkan di ibunya, di blender, dibakar, di apa hidup-hidup. Dan itu dijual ke para psikopat. Indonesia produsen tertinggi di dunia. Ulamanya pada kemana? Indonesia adalah negara dengan angka bunuh diri salah satu yang tertinggi di dunia. Kita sering menyebut bahwa Korea tertinggi di seluruh dunia. Karena apa? Karena kita yang bunuh diri cuma 3 dari 100.000, sedangkan Korea 30.000. 30 dari 100.000. Banyakan Korea kan? Tapi data statistiknya menyebutkan apa? Kebanyakan kasus bunuh diri di Indonesia tidak dilaporkan karena dianggap aib. Maka sama keluarganya disebut kecelakaan, disebut apa gitu, sakit, padahal bunuh diri. Akibatnya apa? Bunuh diri kita sama seperti Korea dalam persentase tertinggi. Nah, agamawannya mana? Judo kita tertinggi, pinjol kita yang tertinggi. Agamanya di mana? Kaum agamanya di mana? Coba kenapa? Ini balik lagi ke pertanyaan tadi, apakah kita itu apologet? Ternyata tidak. Ternyata yang kita pahami sebagai agama itu ternyata bukan agama. Itu masalahnya. Pesantren, kalau saya mengkritik pesantren dianggap menghina Islam. Kan pesantren itu bukan Islam. Pesantren itu adalah produk budaya masyarakat lokal ketika mereka mau menerjemahkan ide-ide pendidikan ala Islam. Jadi bukan Islam. Kalau belajar fikih, belajar Islam bukan.
Ya bukan, belajar fikih adalah bagaimana respon budaya masyarakat terhadap dalil-dalil di dalam Quran. Jadi sebenarnya, nah ini juga sebenarnya sudah disinggung sama Imam Al-Ghazali di Ihya Ulumuddinnya itu, sama si di Munqidh Minadolalnya itu kan disebut bahwa di zaman saya ini sudah tidak ada lagi yang belajar ilmu agama, yang ada belajar fikih, tafsir, ilmu hadis. Jadi dia membedakan, lah jadi ilmu agama apa? Ya ilmu agama itu adalah bagaimana caranya kita bersabar, bagaimana caranya kita bertakwa, bagaimana caranya kita tidak marah-marah, bagaimana caranya kita ikhlas, bagaimana caranya kita waro, bagaimana caranya kita tidak peduli pada aib orang lain. Nah itu pelajaran-pelajaran agama. Nah sama kita tidak, yang diajarin itu adalah fikih, makanya akhirnya dibenturin. Fikih dengan matematika, yang ilmu agama ini ilmu akhirat, ilmu dunia, kan benturin. Akhirnya tadi muncul, oh kita mau apologet. Apologetnya bukan pelajaran agama, tapi apologet terhadap pelajaran fikih, apologet terhadap tafsir. Kan namanya juga tafsir Quran, berarti dia bukan Quran. Ilmu tafsir itu ilmu buatan manusia. Karena ilmu buatan manusia, maka gak mungkin itu disebut sebagai ilmu agama. Kecuali kita memahami bahwa agama adalah bagian dari produk manusia. Kan gitu. Nah, jadi sama seperti tajwid gitu. Kita belajar tajwid untuk bisa memahami bacaan Al-Quran gitu kan. Bukan berarti ilmu tajwid adalah ilmu Al-Quran. Nah, kita berdebat, berapologet, itu di ilmu-ilmu ini. Ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin sejak awal namanya aja usuluddin, asal usul agama. Padahal isinya adalah filsafat agama. Agama sebagai doktrin dipahami dalam konteks filsafat, dekonstruksi. Kan kalau filsafat jelas buatan manusia, kenapa usuluddin disebut sebagai ilmu agama, kemudian disimpan di sebuah universitas atau sekolah tinggi yang labelnya agama Islam? Usuluddin pasti dari pesantren atau dari jurusan agama Islam, kan buatan manusia. Nah, apologet kita itu terhadap ilmu-ilmu yang diklaim sebagai ilmu Islam, padahal itu adalah alat bantu menuju mempelajari agama Islam. Kan gitu. Jadi benar kan gitu ya? Tapi nanti kalau misalkan mau didebat ini kayaknya kalau direkam ini banyak perdebatan. Tapi intinya apalagi sama orang usuluddin. Oh, live streaming. Nah, ya tapi intinya adalah seperti itu. Jadi tolong pisahkan mana ilmu agama dengan ilmu duniawi. Ilmu agama itu apa? Ilmu agama itu gini nih. Belajar matematika lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ilmu agama. Belajar ilmu dunia itu apa? Ilmu hadis. Bismillah komisaris. Nah, itu ilmu duniawi. Jadi mau fikih, mau hadis, bisa jadi ilmu agama, bisa jadi ilmu duniawi. Mau matematika, mau psikologi, mau astrofisika, bisa jadi ilmu akhirat. Kalau itu kita gunakan untuk kebaikan buat diri kita dan buat manfaat buat orang lain. Kan gitu. Ini bikin ini kan manfaat banget kan, ini ruangan ini kan. Kita bisa diskusi, sharing di sini. Nah, berarti ilmu konstruksi itu ilmu apa? Ya ilmu akhirat. Kan rumusnya gitu. Karena apa? Karena menjadi majelis ilmu. Ini mic, bikin mic itu ilmu akhirat. Kita tidak mau belajar bikin ilmu mic. Jadi ini aja dari Cina atau dari Jepang, karena menganggapnya ini adalah ilmu dunia. Kan? Jadi apologet kita tepat di perdebatan ilmu-ilmu itu. Yang memecah kaum muslimin, ilmu-ilmu itu. Yang memecah kaum muslimin apa coba? Yang satu bilang Allah duduk di atas arasy, yang satu lagi Allah ada di mana-mana. Berdebat 1400 tahun sampai sekarang belum selesai. Padahal tidak ada seorang pun yang mampu membuktikannya. Udah dibilangin jangan debat soal Allah. Diperdebatkan jadi perpecahan sampai sekarang. Wahabi sama NU berantemnya di situ. Nggak berhenti-berhenti sampai sekarang. Persatuan wajib. Perdebatan pada urusan agama tidak boleh. Kita berdebat di situ dan berpecah belah. Jadi Islam dirusak, dibalik. Terus kita ngakunya pembalikan itu Islam. Terus kita berapologi di situ. Ya kebaliklah, kacau lah. Makanya kita sekarang akhirnya terpuruk, tidak maju gara-gara terlalu banyak berapologi pada bidang-bidang yang kita ciptakan sendiri, lalu kita sebut itu adalah agama. Ayo debat. Pertanyaan selanjutnya, kenapa kita tidak mau intelektual
Kenapa kita memilih acara-acara yang bahagia, yang hura-hura dan sebagainya? Oke, itu dikonfirmasi. Karena saya keliling kampus se-Indonesia juga ininya seperti itu. Panitia keluhannya sama. Kalau ngundang untuk diskusi, untuk seminar dan sebagainya, riuh, rame, jin tapi orangnya dikit. Tapi kalau band, bahkan bandnya tidak terkenal pun rame banget manusianya, jinnya dikit. Setannya dikit, ngapain saya menggoda orang yang sudah tersesat? Nah, kenapa seperti itu? Alasan sederhananya adalah gini, kalau kita lapar, kita pengen makan, bukan pengen tidur. Kalau kita tidak bahagia, kita pengen bahagia. Jadi saya kemarin bikin video pendek, saya bilang tukang dugem itu fix orang yang tidak berbahagia. Karena hanya orang yang tidak bahagia sajalah yang mencari kebahagiaan sampai ngeluarin duit puluhan juta semalam. Jadi orang yang bersenang-senang adalah orang yang tidak senang, gitu kan? Nah, orang yang nyarinya band, nyarinya apa, itu adalah orang yang tidak senang. Kita itu tidak bahagia hidupnya. Tapi ngakunya, ya kita mah bahagia walaupun miskin. Ya banyak yang ngomong kayak gitu. Bahkan kementerian ngomong seperti itu. Kemarin bikin survei, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang ekonomi lemah tapi bahagia. Ya, kejebak pinjol tapi ngaku bahagia itu gimana ceritanya? Tapi itu kita banyak pengakuan-pengakuan seperti itu. Tapi rumusnya gini, kenapa kita tidak mau pada hal-hal yang intelektual dan cenderung cari-cari kebahagiaan karena kita tidak bahagia, dan kenapa kita tidak nyari-nyari sesuatu yang intelektual? Karena kita tidak tahu apa faedahnya intelektual. Jadi kalau misalkan tadi rumusan yang gogi-gogi yang tadi itu, yang sampai level 3 itu adalah hetagogi, di mana orang berani untuk mencari pembelajarannya sendiri. Kenapa dia berani melakukan pencarian sendiri? Karena ada the grand why. Ada pertanyaan, kenapa saya harus belajar ini? Kenapa saya harus intelektual? Setelah dia menemukan itu, dia akan habis-habisan menjadi intelektual. Sedangkan kita, ngapain pinter? Coba apa faedahnya? Kalau kita pinter jadi PNS? Enggak. Kita pinter dapat istri cantik? Tidak juga. Kalau kita pinter diangkat jadi peneliti dan ilmuwan di Indonesia? Enggak lah. Kan butuh orang dalam itu mah. Nah kan kita nggak kepake. Karena kita nggak tahu untuk intelektualitas itu apa, maka kita tidak mengejar itu. Ya, jadi atau gimana? Ya saya nanti aja nunggu pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Oke, terakhir dong. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Pak Guru, saya Polem dari Bekasi. Kebetulan ini sama teman-teman juga buat ngehadirin acara hari ini karena ada bukan keresahan sih, cukup skeptis aja gitu. Jadi ada pertanyaan, ini dua sebenarnya. Yang satu titipan, yang satu pertanyaan saya pribadi. Jadi pertanyaannya adalah, jadi hari ini saya sedang bergerak di sebuah komunitas atau gerakan sosial. Nah, gerakan sosial ini cukup miris karena kurangnya nuansa intelektual di situ. Kenapa bisa saya nilai demikian? Karena padahal di situ isinya tuh rata-rata mahasiswa atau mantan mahasiswa atau ya orang yang sudah sarjana. Tapi kenapa untuk minat dia terhadap rasa penasaran dia terhadap intelektual itu, ruang-ruang intelektual itu sangat kurang. Karena yang saya pikirkan gini, saya pernah belajar, enggak belajar sih, lebih tepatnya baca sedikit-sedikit tentang yang namanya Bloom's Taxonomy. Itu yang dipelopori sama Benjamin Bloom. Nah, ternyata yang saya baca itu, setiap manusia itu dalam alam sadar pikirannya itu punya beberapa tahap. Dan tadi juga sempat saya dapat juga tadi berdasarkan materi kurikulum merdekanya,
ada tahapan-tahapan juga manusia. Ada dari mulai pedagoginya, andragogi dan lain sebagainya sampai ke cybergogi. Dan ternyata ketika ditabrakan dengan fakta, wah, ternyata kita di bawah dari pedagogi. Maka saya punya pandangan, ternyata kapasitas sosial sekarang itu sangat minim, apalagi di ruang-ruang intelektual. Padahal di situ ada mahasiswa di sana. Yang notabene-nya di situ kita sebagai penggerak sosial itu harus menggerakkan masyarakat. Bagaimana caranya masyarakat untuk tertarik terhadap intelektual, biar orang-orang yang tidak mampu untuk sekolah mampu merasakan hasanah sekolah. Gitu. Tetapi kita sebagai mahasiswa justru tidak memiliki kapasitas itu untuk share kepada masyarakat. Dan itu yang cukup miris bagi saya pribadi gitu. Dan sebenarnya ada nggak sih metodenya yang mungkin Pak Guru bisa ajukan ke saya, atau tanggapannya seperti apa untuk menangani kasus-kasus yang tadi saya sampaikan gitu, tentang kemirisan intelektual, entah apapun itu konteksnya gitu ya. Cuman yang tadi saya bahas cukup sampai situ aja. Lalu ada pertanyaan lainnya tentang bagaimana kita untuk menjadi seorang thinker. Sedangkan menurut Pak Guru, di dalam konten Pak Guru, manusia tidak akan bisa berpikir secara otentik, atau dalam arti kata lain pasti ada hal yang masuk dari eksternal gitu. Mungkin begitu kira-kira Pak Guru. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambang tuh. Kenapa kita tidak mau melakukan aktivitas-aktivitas berbau-bau intelektual? Ya, ini kan pertanyaan yang tadi akhirnya berlanjut. Jadi tadi saya bilang ya, nanti kalau nunggu pertanyaan berikutnya, benar pertanyaan berikutnya nyambung. Tapi ginilah sederhananya. Bukan sederhana, tadi juga sebenarnya sudah dibahas sedikit. Kita tuh gak tahu hidup tanpa dikomando sama orang lain tuh gak tahu. Jadi kalau misalkan kita dikasih nganggur, gak ada yang nyuruh, gak ada yang mengomando, gak ada yang memperbudak, kita sedih, bingung, siapa yang nyuruh saya ya, akhirnya guling-guling gak jelas. Nah, karena kita terbiasanya sejak kecil itu didoktrin untuk disuruh dan diperintah, maka ketika kuliah, mikirnya adalah saya mau kuliah di jurusan yang paling memungkinkan saya dapat kerjaan. Nah, karena itu, maka dia gak butuh ilmunya. Gak penting ilmunya, yang penting ijazahnya, biar bisa dipakai ngasong. Pak, ijazah saya terima Pak, gitu. Ke Indomaret nggak apa-apa, ditahan 2 bulan, di 2 tahun juga nggak apa-apa, asal bisa jadi kasir di sini, kan gitu. Nah, karena kita tuh gak mau ilmunya, maunya adalah ijazahnya, maka ketika kuliah pertama, dosen ngasih tugas, gak mau mikir, copas dari internet, kasihin ke dosen. Terus ada penelitian ilmiah, cari joki, cari chat GPT, yang penting jadi, gitu. Karena apa? Gak mau ilmunya, sumpahnya. Saya kuliah bukan nyari ilmunya, nyari ijazahnya. Setelah saya lulus, saya bisa jadi budak di perusahaan-perusahaan itu. Tujuannya itu, karena apa? Sejak kecil pengen diperbudak, pengen disuruh, pengen dikomando. Nah, itulah awal mula kenapa mahasiswa-mahasiswa banyak yang tidak mau dan tidak tertarik pada dunia intelektual. Saya rumusannya gini nih, kenapa kita harus berintelektual itu gini ceritanya. Siapa di sini yang pengen punya usaha yang menghasilkan uang 100 juta per bulan tanpa usaha, atau usahanya 10 menit sehari tapi menghasilkan penghasilan 100 juta? Siapa yang mau? Itu halal. Siapa yang mau? Acung? Nah, itu butuh intelektualitas. Jadi intelektualitas adalah untuk memecahkan masalah-masalah kita. Tapi kita gak tahu, bahkan kita tidak tahu masalah kita tuh apa. Jadi misal ya, saya sering ngomong seperti ini. Saya sering ngomong dan saya cerita di sini. Saya punya teman, dia kerja 5 menit sehari, penghasilan 120 juta rupiah sebulan. Kerjanya 5 menit, tiduran di kasur, kerjaannya tuh. Apa itu?
jadi tukang dagang bebek. Jadi dia orang Cidaun ngambil bebek. Jadi kerjaan pertama nelpon ke Pak Haji, pemilik maklar bebek di Cidaun. Pak Haji, nanti ada anak buah saya yang mau ambil bebek dari Cidaun 200 ekor ya. Nanti saya transfer, siapin aja bebeknya. Siap. Menit pertama. 1,5 menit kedua dia nelpon ke si sopirnya. Mang sopir, silahkan sewa mobil ke si Mang Uye. Harganya 4 juta sehari. Mobil call gitunya, anu gede teh sih. Anu gitulah. Oh. Sewa mobil itu, bawa ke Cidaun, ambil bebek dari si Pak Haji itu. Ambil bebek. Terus nelpon lagi ke orang Tegal. Pak, nanti bebeknya dikirim jam 4 ya. Nanti anak buah saya ke sana. Itu dia bahkan tidak kenal sama siapa yang sopirnya itu, dia nggak kenal. Dia bahkan nggak kenal sama pemilik rental mobilnya itu, dia nggak kenal. Dia nggak ngemodal sepeser pun. Tapi dari jualan bebek itu, pada waktu itu dia ngambil bebek harga 75.000 satu ekornya dari Cidaun, dijual ke utara 120.000 per satu ekornya. Dia sekali ngirim 200 ekor. Hitung, dan dalam sebulan dia ngirim 8 kali. Hitung penghasilannya. Apa yang dia lakukan? Nelpon. Dia bahkan gak ketemu sama orang-orang yang tadi itu, cuma nelponin aja, sama sebelumnya main di Facebook. Tapi dia dapat duit segitu banyak. Kenapa coba? Karena ilmu. Ilmu. Teman saya kemarin, saya bilang, dia dapat penghasilan ratusan juta sebulan hanya dari jualan buku yang ditulis sama ChatGPT. Dia nulis buku powered by ChatGPT. Dia cuman kerja ngeringkas dari ChatGPT, dijadiin buku, kemudian berkenalan dengan para afiliator, suruh jual. Dia nggak ngapa-ngapain. Kerjanya cuman nyaring dari ChatGPT selama 23 jam. Dibagi dalam berapa hari itu 23 jam. Udah selesai, dia menikmati itu. Nanti kalau misalkan duitnya udah berkurang, dia bikin lagi. 24 jam lagi, dia bikin lagi. Per bulannya ratusan juta. Kenapa bisa seperti itu? Dengan ilmu. Ini nggak ada yang ilmunya sampai ke situ kan? Nggak ada. Nah, makanya intelektualitas itu penting karena dia bisa memecahkan masalah-masalah kita. Masalah itu apa? Masalah itu adalah harapan, kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Itu masalah. Saya berharap bahwa misalkan ya, saya berharap saya punya mobil Lamborghini, tapi kenyataannya tidak memiliki. Maka itu masalah. Nah, gimana cara supaya bisa memilikinya? Dengan ilmu. Ilmu yang banyak dimiliki sama seseorang disebutnya kadar intelektual. Maka penting intelektualitas itu bahkan lebih penting daripada kuliah. Karena banyak teman-teman saya yang kuliah sampai S3 nganggur, sedangkan dia lulusan SD dagang bebek dapat penghasilan 120 juta sebulan. Kenapa? Karena kuliah itu bukan soal intelektual. Yang paling penting itu kita mau nggak intelektualnya. Jadi pas kuliah itu nyari ilmunya, nyari proses berpikirnya, sehingga kita bisa menemukan peluang terkecil. Nah, itu pentingnya. Nah, kita tidak ngambil intelektualitas itu karena kita pengennya diperbudak. Jadi gak mau mikir. Di sini ada nggak kalau misalkan berjalan sama temen tigaan, lapar, mau makan apa ya? Terserah kamu aja lah. Nah, kamu aja yang nentuin. Ada nggak yang kayak gitu? Nah, itu mental-mental budak tuh kayak gitu. Dia nggak punya inisiatif. Udah tahu lapar tapi nggak tahu makan di mana. Ada nggak di sini yang ngariung di depan ada bala-bala, ada cireng. Pas cireng terakhir nggak ada yang makan. Nah, itu mental budak tuh di situ. Yang ngumpul di situ tuh mental budak semua. Jadi ubah mindsetnya. Intelektualitas itu untuk memecahkan masalah-masalah. Sehingga kita mendapatkan uang, kita mendapatkan jodoh, kita mendapatkan waktu, kita mendapatkan kedekatan diri kepada Tuhan dan sebagainya. Masalah-masalah diatasi karena kita intelektual. Jadi cari ilmunya bukan ijazahnya. Oke ya, cari ilmunya. Kalau sudah nyari ilmunya, nah kayak saya tidak mau, bahkan dalam posisi saya paling miskin sekalipun, saya nggak mau jadi PNS. Gak mau, karena tujuan saya ngajar adalah ingin mencerdaskan kehidupan bangsa walaupun tidak dibayar.
Sekarang saya bisa ngetawain guru-guru PNS. KPR masih bayar. Kenapa? Karena saya gak butuh ijazahnya, gak butuh sertifikatnya, gak butuh apanya. Saya butuh intelektual buat saya, biar saya bisa memecahkan masalah-masalah saya. Sekarang saya mau ukur di sini kadar intelektualitas, mau nggak? Kadar intelektualitas untuk memecahkan masalah atau problem solving dimulai dari apa? Coba temukan di sini masalahnya apa? Ruangan ini ada berapa masalah? Apa aja? AC-nya kurang dingin. AC-nya kurang dingin terus? Apa sih? Oh, snack habis. Snack habis. Nah, itu tuh masalah-masalah. Nah, dari masalah-masalah itu, biasakan kita hidup dari masalah itu. Kita kritis terhadap masalah itu. Kita pecahkan, walaupun dalam imajinasi, pecahkan masalah itu. Jadi nanti ketika ada masalah beneran, kita terbiasa untuk menghadapinya. Kan gitu ya. Jadi, buat para mahasiswa di sini, buat ibu dosen, buat semua akademisi di sini, jangan takut sama masalah, jangan ngejar-ngejar ijazah, jangan ngejar-ngejar sertifikasi. Yang paling penting, layakkan selayak-layaknya diri kita, berikan kekuatan, kualitas terbaik dalam diri kita, agar kita layak berhadapan dengan manusia, dan kita layak ketika kita mati berhadapan dengan Tuhan, dan kita menghadapnya dengan bangga. Terima kasih. Luar biasa, pokoknya mah luar biasa lah ya.